Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Mister. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai olahraga javelin throw atau melempar lembing. Oke, tunggu saya. Nah, jadi pengertian dari javelin throw atau melempar lembing adalah javelin throw itu merupakan cabang olahraga atletik di mana atlet melempar sejenis tombak atau lembing sejauh mungkin. Nah, tujuan utama dari olahraga ini adalah untuk mencapai jarak lemparan yang maksimal. Itu lempar sejauh mungkin. Nah, nah, jadi sejarah dari javelin throw ini atau lempar lembing itu merupakan olahraga yang dibuat di Yunani. Nah, pada tahun 708 sesudah Masehi dan dijadikan olahraga olimpiade kuno. Nah, lembing yang asli itu terbuat dari kayu zaitun. Namun olahraga ini sempat terhenti pada tahun 394 Masehi ketika Kaisar Romawi Theodosius I melarang perayaan dan kegiatan pagan dikarenakan terdapat pertempuran juga bencana alam selama berabad-abad. Namun olahraga ini kembali dihidupkan oleh orang Skandinavia pada akhir tahun 1970 ketika orang Swedia dan Finlandia berkompetisi melempar lembing yang berbeda ke sasaran yang jauh. Beberapa puluh tahun kemudian, cabang olahraga ini menjadi olahraga yang populer. Nah, jadi ini merupakan teknik-teknik dari javelin throw atau melempar lembing. Yang pertama itu memegang lembing. Itu pegang lembing dengan telapak tangan yang menghadap ke atas. Lalu terdapat 3 gaya pegangan, yaitu gaya Amerika, gaya Finlandia, dan gaya penjepit atau tang. Nah, kemudian yang terakhir, gaya Amerika adalah yang paling umum dengan pegangan di antara ibu jari dan telunjuk. Jari lainnya dan telapak tangan menggenggam. Nah, lalu yang kedua itu awalan lari atau approach run. Nah, lakukan lari dengan lembing di bahu sehingga sejajar kepala. Lalu ujung lembing sedikit mengarah ke bawah, tetapi jika tidak sejajar dengan tanah. Lalu langkah lari disesuaikan dengan pengalaman. Pemula 9 sampai 14 langkah, lalu atlet itu 13 sampai 18 langkah. Nah, lalu yang ketiga itu transisi atau crossover. Nah, saat mendekati titik lemparan, tarik lembing sedikit ke belakang, lalu ujungnya sejajar dengan pelipis. Nah, ini adalah transisi antara berlari dan melempar. Lalu yang terakhir itu melempar. Nah, itu luruskan lengan dan condongkan badan ke belakang. Lalu gunakan kaki depan sebagai tumpuan dan dorong dengan kaki lain. Lalu pindahkan berat badan ke depan dan bersiap untuk melempar. Lalu dorong lengan ke atas depan dan lepaskan lembing di depan kaki tumpuan. Lalu pastikan siku tinggi saat memutar ke belakang untuk melepaskan lembing. Ya, pokoknya begitu, Sir. Sulit untuk menunjukkannya, Sir. Lalu ini merupakan perlengkapan dari olahraga javelin throw. Karena setiap olahraga itu pastinya ada perlengkapannya sendiri. Jadi yang pertama itu adalah yang pasti ada lembing atau javelin. Nah, itu digunakan untuk dilemparkan sejauh mungkin. Nah, semakin jauh jaraknya itu maka akan semakin baik. Nah, lalu yang kedua itu ada area lempar. Yang pastinya untuk melempar ini lembing pasti membutuhkan sebuah area untuk dilempar supaya tahu dia punya jarak dan aman tentunya untuk dilempar. Karena lembing ini bersifat tajam, Sir. Jadi kalau kena kepada orang itu berbahaya. Lalu yang ketiga itu serbuk magnesium. Nah, itu digunakan untuk menjaga tangan atlet itu tetap kering supaya tidak basah, karena biasa kan tangan orang itu berkeringat kan, nanti jadi licin. Lalu itu akan mengurangi kemampuan untuk melempar seseorang.
Lalu yang keempat itu pakaian olahraga. Nah, atlet biasanya mengenakan pakaian olahraga yang nyaman dan tidak menghambat gerak, jadi tidak yang sempit atau yang keset begitu, supaya melemparnya lebih lebih fleksibel lah. Seperti atasan tanpa lengan atau lengan pendek. Lalu ada sepatu atletik. Nah, sepatu yang nyaman dan memiliki cengkraman yang baik untuk mendukung gerakan lempar. Oke, nah sekarang peraturan. Nah, terdapat aturan-aturan umum dalam cabang olahraga lempar lembing atau javelin throw. Jadi yang pertama itu lembing harus dilempar dari dalam lingkaran lempar. Nah, lalu yang kedua itu lembing harus mendarat di area pendaratan. Nah, kalau itu keluar dari area pendaratan, nah itu nanti dianggap out. Lalu yang ketiga itu bagian lembing yang menyentuh tanah pertama kali harus berada di dalam area pendaratan. Lalu yang keempat itu lembing tidak boleh menyentuh lingkaran atau pita ukur. Lalu yang kelima, atlet tidak boleh keluar dari lingkaran sebelum lembing mendarat. Lalu yang terakhir itu atlet tidak boleh menyentuh lembing setelah dilempar. Oke, sorry. Lalu manfaatnya itu olahraga ini memiliki berbagai manfaat, yaitu melatih kekuatan dan eksplosif. Nah, javelin throw itu melatih hampir seluruh kelompok anggota otot di tubuh. Nah, terutama di bahu, lengan, lalu punggung, perut, dan kaki. Nah, gerakan melempar yang eksplosif, yang tiba-tiba melempar begitu, itu akan membantu mengembangkan kekuatan daya ledak dari otot ini. Lalu yang kedua itu meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Jadi teknik melempar lembing yang benar membutuhkan koordinasi yang baik antara gerakan kaki, pinggul, batang tubuh, dan lengan. Lalu latihan yang teratur akan meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh agar dapat memfokuskan lemparan dengan baik. Lalu, nah, tokoh inspiratif saya itu adalah Jan Železný, itu dari Republik Ceko. Nah, Jan Železný ini merupakan seorang atlet javelin throw berasal dari Republik Ceko. Ia lahir pada 16 Juni 1966 dan dia merupakan satu-satunya orang yang mampu melempar javelin sejauh 98,48 meter. Nah, itu merupakan rekor yang telah dicetak Jan Železný dari tahun 1996. Pada tahun 1996 dan hingga sekarang masih belum dipecahkan. Ia juga memenangkan 3 medali emas Olimpiade pada tahun 1992, 1996 sampai 2000. Nah, ia merupakan tokoh inspirasi bagi sangat banyak atlet karena memang apa yang dia lakukan itu sulit untuk dicapai oleh orang lain. Oke. Makasih. Thank you, sir. Thank you.